Allah berkahi kita semuanya. Allah jadikan perkumpulan kita ini sebagai salah satu wasilah datangnya rahmat, datangnya keberkahan, datangnya ampunan untuk kita semuanya. Dan tentunya juga ini adalah satu hal yang terus-menerus kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di siang hari ini akan membahas atau akan berdiskusi berkenaan dengan ukhuwah Islamiyah. Afwan, mohon maaf, boleh dipermisikan untuk share screen, panitia? Saya minta untuk bisa share screen ya. Baik, kita akan coba untuk memperbincangkan tentang ukhuwah Islamiyah yang begitu sangat penting, ukhuwah Islamiyah itu. Kenapa kemudian juga ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat penting? Ini bermulanya dari sini, teman-teman. Kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah itu, kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting, ya. Satu hal yang sangat penting yaitu apa? Nah, kembali kalau misalnya kita berangkatnya dari sejarah terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam, bagaimana agama ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, itu kita akan menemukan ada tiga hal yang sangat fundamental. Tiga hal yang sangat fundamental yang ini dibangun dengan sangat sungguh-sungguh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang ketika ada tiga hal ini, maka kemudian Islam menjadi jaya. Islam ini akhirnya menjadi sebuah peradaban. Peradaban Islam yang kelak kemudian juga bisa meruntuhkan peradaban Persia dan Romawi. Sebuah peradaban yang begitu sangat mulia. Yang kemudian peradaban ini pernah menjadi rahmat lil alamin, dari mulai ujung timur ke ujung barat dunia, dari mulai kemudian utara ke selatan, begitu ya, Masya Allah. Ini dilingkupi dengan keberkahan, dilingkupi dengan keindahan Islam yang sangat luar biasa. Nah, ketika hal itu terjadi, Islam itu bermulanya dari tiga hal itu. Dibangun yang pertama adalah dari iman. Inilah yang memang menjadi fondasi yang sangat-sangat kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keimanan ini kan 13 tahun tuh di kota Mekah. Ya. Tidak bicara yang lain. Rasulullah tuh bicara tentang iman. Bicara tentang bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah. Mengenalkan tentang konsep la ilaha illallah. Mengenalkan tentang konsep kul huwallahu ahad. Hanya itu. Untuk awalnya itu. Karena memang ini adalah satu hal yang merupakan titik tolak dari perubahan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, agama ini juga dibangun atas dasar yang namanya tuh amal, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mempercayai sesuatu, tapi kemudian juga adalah satu hal yang merupakan konsekuensi dari kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita, ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita, maka kita dituntut untuk beramal. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang sangat luar biasa, dan ini kita masuk di bahasan kita di siang hari ini, yaitu selepas iman, selepas amal, yang kalau misalnya kita bicara tentang dimensi amal ini, Masya Allah luar biasa ya. Kita baca tentang sirah misalnya, itu kita akan menemukan bagaimana episode kehidupan Rasulullah itu berat sekali. Kehidupan para sahabat itu berat sekali. Dakwah, bagaimana ditawarkan ke Taif, bagaimana kemudian juga mendapatkan penolakan. Di Mekah juga mendapatkan penolakan. Masya Allah, berat sekali. Bagaimana kemudian ketika proses hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib itu juga berat. Ke kota Madinah itu. Tetapi kenapa kemudian juga umat Islam ini menjadi kokoh dan mampu untuk mengatasi ini semuanya? Para sahabat generasi awal itu mampu untuk menghadapi berbagai kesulitan itu karena ada yang seindah pelangi yang namanya ukhuwah. Ada satu hal yang menguatkan mereka semuanya adalah ukhuwah. Nah, ini semakin dikokohkan lagi kalau kita baca sejarah Sirah Nabawiyah, sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan bahkan ya dua hal yang ketika Nabi itu masuk ke kota Madinah setelah perjalanan yang berliku-liku muter dulu kan ya ke arah selatan, tidak langsung ke arah utara. Kemudian bermalam dulu di Gua Tsur begitu ya, sampai jalan kaki terus sampai kemudian tiba di Kuba, di kota Kuba, 4 hari di sana,
lalu sampai ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Nah, yang pertama kali dibangunkan di kota Madinah itu pertama adalah masjid, yang kedua adalah ditakhikan, diukhuwahkan, dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ini. Nah, ini yang mengokohkan, ini yang menguatkan bangunan Islam itu. Jadi jika salah satunya tiada, misalnya imannya nggak ada, wah itu rusak, rusak banget ya. Atau amalnya nggak ada, ini busuk juga nantinya. Atau ukhuwahnya hilang, ini juga akan lemah. Umat Islam ini akan lemah. Sehingga betul, sangat penting sekali berbicara tentang yang namanya ukhuwah Islamiyah itu. Tapi mari kita coba untuk pelajari dulu, apa sih yang namanya ukhuwah. Saya ingin mengajak antum semuanya, kita semuanya untuk coba memahami terlebih dahulu artinya. Nanti kita akan coba untuk ulas lebih dalam lagi ya. Ukhuwah itu berasalnya dari kata bahasa Arab al-akh, akhu, gitu ya. Sehingga kemudian juga tadi bahasanya ditakhikan, dipersaudarakan. Seperti saudara kandung, seperti saudara sekandung. Jadi kalau bicara tentang ukhuwah itu seperti saudara kandung, ada ikatan yang begitu tidak mudah terurai, gitu ya. Kenapa? Karena bahasanya pakai pakai ukhuwah. Kata dasarnya akhun itu tadi bersaudara, masya Allah. Ini sangat penting sekali, ya. Dan begitu sangat beratnya, begitu sangat mulianya ajaran ini, ya karena bobotnya itu sampai kemudian kalau bicara tentang ukhuwah itu ikatannya itu seperti ikatan darah, teman-teman. Ya, bahkan kemudian disampaikan ukhuwah ini merupakan salah satu ajaran Islam, konsep persaudaraan dalam Islam. Kebayang ya, kalau misalnya antum teman-teman baca Piagam Madinah, Piagam Madinah itu kan konstitusi yang dibuat oleh Nabi ketika beliau masuk ke kota Madinah. Tuh salah satunya itu adalah tentang konsep persaudaraan itu. Konsep persaudaraan. Konsep persaudaraan yang kalau misalnya kita lihat nih konsep persaudaraan itu menarik sekali. Coba antum sekali-kali baca Piagam Madinah. Ada dua kan isi Piagam Madinah itu. Ada Piagam Madinah 1, ada Piagam Madinah 2. Piagam Madinah 1 itu lebih mengatur kepada hubungan dengan sesama umat Islam, sesama umat Islam. Yang menarik adalah di sana kalau bisa kita baca dengan cermat, salah satu tujuannya kenapa kemudian ada Piagam Madinah yang isinya salah satunya adalah ukhuwah, itu karena ingin mengikis yang namanya kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah. Apa warna dari kondisi jahiliyah itu? Kondisi atau warna dari kondisi jahiliyah itu kan salah satunya adalah asobiyah. Jadi dulu orang-orang Arab itu sebelum mereka masuk Islam itu solidaritasnya itu kesukuan. Ya, ada Bani Adi, Bani Hasim gitu ya, Bani Muthalib, itu persaudaranya seperti itu. Sehingga kemudian kerap kali terjadi perang tuh. Perang antar suku, perpecahan antar suku. Sering sekali terjadi. Bahkan di kota Yathrib sendiri sebelum Nabi itu pindah ke kota Yathrib, pindah ke kota Madinah, terjadi perang Bu'ats. 50 tahun. 50 tahun, bayangkan. Antum ngebayangin nggak ada orang 50 tahun perang terus-menerus nggak berhenti-berhenti, Masya Allah. Nah itu terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Yathrib itu. Itu gara-garanya apa tuh? Ya perang antar suku, gitu ya, perang antar suku. Masya Allah ya, kita kalau bicara tentang perang antar suku itu luar biasa kan ya. Ini bisa bahaya sekali, bisa besar sekali. Nah maka untuk itu Islam datang menghilangkan itu. Islam datang menghilangkan itu. Kita ini diciptakan oleh Allah memang bersuku dan berbangsa. Ada suku kita, ada bangsa kita, ya, ada kabilah-kabilahnya kita. Tapi kata Allah, lita'arufu, itu adalah untuk saling mengenal. Sehingga dibuatlah sebuah konsep yang baru. Nah inilah konsep yang namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu menghapuskan konsep solidaritas hanya antar suku saja menjadi konsep solidaritas atau persaudaranya karena iman. Masya Allah. Ini pentingnya ini ya, ini konsep dan ini perubahan yang sangat fundamental, perubahan tatanan masyarakat yang sangat fundamental. Saya kerap kali merenung seperti ini. Kita tinggal di Pulau Jawa nih di Indonesia nih, ya. Kita tinggal di Jawa Barat, alhamdulillah ya, Al-Jawi Al-Gharbiah, Jawa Barat. Kalau kita bicara tentang orang Jawa Barat, saya orang Sunda asli, ya, orang Sunda, USA, orang Sunda asli. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang saya ini sebagai orang Sunda gitu ya, kalau misalnya saya fanatik terhadap kesukuan saya tidak akan pernah bisa akur dengan orang Jawa. Kenapa?
Karena sejarahnya orang Sunda dengan orang Jawa itu perang besar, kan? Perang besar. Ya. Kalau misalnya kita membaca sejarahnya dulu, kita pernah ada yang namanya Perang Bubat. Ya. Kebesaran Majapahit yang begitu sangat luar biasa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak termasuk kerajaan Sunda. Jadi kerajaan Sunda ini tidak ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Itu bisa rame itu ya. Kalau misalnya kita hanya berpegangnya pada yang namanya kebanggaan antar suku, bisa nggak akur orang Sunda dengan orang Jawa tuh bisa nggak akur gitu ya. Nah, maka kemudian yang bisa mempersatukan kita apa? Ukhuwah Islamiyah. Saya pernah tinggal di Kalimantan. Misalnya salah satunya di Kalimantan pernah ada perang suku Dayak dengan suku Bugis dengan suku apa namanya tuh Madura gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena suku tadi bicaranya. Coba kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, apapun suku Anda, apapun bangsa Anda, apalagi kalau kita pergi ke kota Madinah, kita pergi ke kota Mekah, ya, di sana kita akan berjumpa dengan saudara kita dari berbagai macam bangsa. Masya Allah. Kebayang tidak kalau misalnya kita itu tidak memiliki ukhuwah Islamiyah? Masya Allah. Ada orang Afrika lewat, itu siapa? Bukan saudara kita. Wah, berat sekali kan? Ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang Eropa, ada orang Cina, ada orang Jepang gitu, Masya Allah. Nah, ini satu hal ya, maka konsep ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini menggantikan dan menghapuskan yang namanya semangat jahiliyah. Masya Allah. Ya, jadi dari mulai arti ukhuwah itu ya, menggantikan hubungan manusia itu, hubungan antar manusia itu, yang dulunya awalnya adalah karena apa namanya, karena suku bangsa, bisa jadi karena keturunan, bisa jadi ini diperluas, yaitu saudara seiman. Masya Allah. Nah, mari kita lihat. Perintah membangun ukhuwahnya sendiri sudah sangat mulia. Sudah sangat mulia ya teman-teman. Ya, sangat mulia sekali. Kenapa sangat mulia? Ini coba kita lihat. Di dalam ayatnya, di dalam surat Ali Imran ayat ke-102 dan ayat 103, Masya Allah, ini ayat yang begitu sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ketika menyerukan kepada kita untuk membangun ukhuwah itu adalah dengan sebuah kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak cukup dari situ. Tidak cukup itu. Berarti ini kan seruannya bukan seruan kepada bangsa, bukan seruan kepada individu gitu ya, tapi ini seruan imani. Seruan kepada keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Siapapun yang mengaku iman, dengerin. Bahasa kitanya mungkin ya, bahasa gampangnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak cukup di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusul lagi dengan sebuah kalimat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Iman, kemudian Allah bicara tentang kualitas yang sangat luar biasa sekali. Ya, kalau bicara tentang takwa tuh saya ingat penjelasannya Masya Allah ya, Kiai Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau kemudian mengatakan yang namanya takwa itu sudah iman dan amal. Tuh. Sudah iman, amal, lalu kemudian sampai ke takwa. Ya, takwa itu hasil dari perpaduan antara iman dan amal takwa. Nah, maka kemudian di ayat ini disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah engkau. Ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Masya Allah. Penekanan yang sangat luar biasa ya. Ini bicara tentang kualitas hidup. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Kecuali engkau berada di dalam kondisi menjadi seorang muslim. Nah, ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masya Allah. Itu ayat yang begitu sangat indah. Selepas Allah menyeru iman kita, selepas Allah menyeru ketaatan kita, amal kita, ketakwaan kita, lalu kemudian Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka untuk itu peganglah, berpegang kalian, kata Allah. Berpegang kalian kepada tali Allah bersama-sama. Berpegang kalian bersama-sama kepada tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Nggak boleh lagi cerai-berai. Masa cerai-berai itu sudah lewat. Wala tafarraqu. Wadhkuru. Maka kemudian Allah mengingatkan masa lalu.
Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat tuh, kalian dulu, kata Allah, masa jahiliyah itu bermusuh-musuh. Berarti ini sekaligus menginformasikan kepada kita, salah satu tandanya kondisi jahiliyah itu adalah perpecahan. Masya Allah. Kenapa tadi kita sudah membahas sekilas tentang sejarahnya? Ya karena memang tidak ada pemersatu yang lebih kuat daripada iman. Kalau suku, Masya Allah, di Indonesia tuh berapa banyak suku bangsa. Kita bisa berantem terus-menerus. Bahasa, wah banyak sekali bahasa kita. Kelompok apalagi, Masya Allah banyak sekali kelompok itu. Tapi kalau kita bicara tentang iman kita, ini yang akan bisa mempersatukan kita. Makanya kata Allah di dalam ayat ini, ingat tuh dulu, kalian waktu masa jahiliyah tuh bermusuh-musuhan. Tapi Allah menjinakkan amarah di hati kalian itu. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah. Ingat ayatnya. Bini'matihi. Dengan nikmatnya Allah, kalian menjadi orang yang bersaudara. Masya Allah. Jadi ini tuh nikmat Allah ya, menjadi saudara tuh ya, menjadi kita punya yang namanya ukhuwah dengan teman kita, dipersaudarakan karena iman tuh itu tuh nikmat. Masya Allah. Nggak semuanya orang mendapatkan nikmat ukhuwah ini. Ya, tidak semuanya, Masya Allah. Dan kata Allah, apalagi itu dikatakan, dan kalianlah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Masya Allah. Perpecahan tuh ujungnya neraka, berantem tuh ujungnya neraka. Tapi kalau ukhuwah berarti kita ya bisa memahami ayat dengan logika terbalik kan. Berarti logika terbaliknya kalau kita membangun ukhuwah itu sudah disediakan oleh Allah ujungnya. Apa ujungnya? Surga. Ingin kan ya kita masuk surga, Masya Allah. Tapi kita lihat. Maka untuk itu kalau kita bicara tentang ukhuwah ini, dari mana kita memulainya? Dari mana kita memulainya ini? Apa unsur-unsur yang ada di dalam ukhuwah? Sebelum kita bicara nanti tentang teknisnya bagaimana membangun ukhuwah, kita coba bicara dulu tentang unsurnya. Apa sih yang menjadikan ukhuwah ini bisa menjadi kokoh? Ya, yang pertama adalah iman, harus menjadi fondasinya itu iman. Kita dipersatukan itu harus karena iman. Bukan yang lain, bukan yang lain. Jangan dulu kita bicara organisasi, jangan dulu kita bicara kampus, jangan dulu kita bicara tentang LDK, jangan dulu kita bicara tentang apapun organisasi, jangan dulu. Kita bicara iman dulu. Ini yang merupakan satu awalnya. Ya, kita ini dipersaudarakan karena iman. Keimanan sebagai pondasi yang kokoh dari ukhuwah. Ya, karena kalau misalnya sudah bicara tentang yang lain itu, ya bisa jadi ada perbedaan di antara kita. Ya, nah misalnya tadi kan, apalagi kalau misalnya klub, Masya Allah, kalau klub itu rentan sekali ya, klub bola, karena bergabung, saya mau pendukung Persib gitu, berantem terus sama pendukung Persija nantinya kan. Tapi kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang satu hal yang akan memperkokoh persatuan kita. Nah, ini penjelasan ayat tadi sebenarnya. Ya, penjelasan ayat tadi kita coba untuk melihat Ibnu Murdawayh meriwayatkan melalui hadis dari Yunus Ibnu Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Sufyan As-Tsauri, dari Zubair, dari Murrah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud ketika kemudian tadi itu menjelaskan tentang ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa itu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud ini menafsirkan, apa tafsirannya dari Ibnu Mas'ud? Hendaklah Allah ditaati. Jadi kita bersatunya karena ketaatan. Bersatunya karena ini diperintahkan sama Allah. Kita nih tidak boleh berpecah belah, itu tadi kan diperintahkan sama Allah. Kita membangun ukhuwah ini atas dasar panggilan iman, bukan keuntungan, bukan apa begitu. Kita dipanggilnya oleh iman. Kita mau mentaati Allah. Kenapa antum membangun ukhuwah dengan teman misalnya? Nah, sekarang kita bisa jawab kenapa? Karena Allah menginginkan ini. Kenapa kemudian juga kita ini nggak mau berantem sama teman kita? Karena Allah menginginkan ini. Masya Allah. Ini harus dari situ dulu. Jangan kepentingan misalnya. Aduh, Masya Allah ya.
Apalagi kalau hanya apa namanya itu fondasinya kepentingan, berat sekali. Ya kepentingan. Ya, kalau misalnya menguntungkan kita bisa dekat sama orang, kalau kemudian orang itu nggak ngasih keuntungan sama kita, kita jauhin gitu. Aduh deh, paria nih, pahit, 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 jauh, jauh, jauh gitu. Jauhin gitu. Kenapa? Nggak ada untungnya temenan sama dia, Masya Allah. Itu kan menjadi oportunis kita akhirnya. Ya, kita dekat karena untung, kita jauh karena rugi gitu. Aduh, Masya Allah. Tapi kalau kita bicara tentang ini, kenapa antum, kenapa Anda berbuat baik pada teman Anda yang diperintahkan sama Allah? Kenapa kemudian juga membangun silaturahim, membangun ukhuwah diperintahkan sama Allah. Masya Allah, enak sekali. Kalau startingnya dari sini, ya mulainya harus dari sini. Hendaklah Allah ditaati, tidak boleh durhaka kepadanya. Masya Allah, bersyukur kepadanya. Tadi apa tuh salah satu nikmatnya? Kita dibangun ukhuwah. Nikmatnya tadi kan seperti itu ya. Kita jahiliyah dulu berpecah belah. Sekarang kita sudah berada di dalam persaudaraan iman. Maka kita harus bersyukur. Jangan ingkar kepada nikmatnya itu. Selalu ingat, itu kata Ibnu Mas'ud, selalu ingat, tidak melupakan. Masya Allah. Ini yang pertama ya. Jadi unsurnya, beranjaknya harus dari iman. Bukan dari kepentingan, bukan kejayaan diri. Kenapa membangun ukhuwah? Ya, mau jadi pejabat. Sehingga kemudian juga membangun ukhuwah dengan orang lain. Oh, itu kepentingan, bukan ukhuwah. Ya, makanya untuk itu, teman-teman, yang pertama kali harus kita bangun, kita membangun ukhuwah itu karena iman. Ini perintah dari Allah. Nah, selepas itu kemudian ada satu hal lagi yang akan mengokohkan kita. Karena membangun ukhuwah itu nggak mudah. Nggak mudah. Apalagi di zaman sekarang ini nggak mudah. Ya, dikala kemudian juga orang tuh sudah mulai memecah belah kita, nggak mudah untuk bisa membangun ukhuwah itu. Nah, modalnya adalah iman. Yang kedua, modal yang kedua adalah ingat kehidupan akhirat. Ingat kehidupan akhirat. Nah, karena di ayat itu juga disampaikan kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masya Allah. Kita mengingat tuh, kenapa kemudian juga kita membangun ukhuwah ini, ingat nanti insya Allah ada surga. Ya. Ingat bahwa kita membangun ukhuwah seberat apapun, itu ya akan diganjar oleh Allah. Akan diberikan balasan oleh Allah. Kita ingat balasan itu, maka kemudian kita menjadi para pembangun ukhuwah itu. Masya Allah. Gara-garanya apa? Ingat akhirat. Ya. Kalau kita nggak ingat akhirat, berat, teman-teman. Berat sekali. Untuk menjalin silaturahim aja berat. Apalagi membangun ukhuwah, berat. Gitu ya. Tapi kalau kita ingat bahwa ada satu negeri yang namanya negeri akhirat, ini yang akan menguatkan langkah kita. Nah, dari sini baru dari iman itu, ya iman itu merupakan satu hal yang dimana kita harus beranjak dari sana. Kemudian yang kedua, Masya Allah, ini unsur yang sangat penting dari ukhuwah itu, dari iman harus menjadi kebajikan. Dari iman harus menjadi kebajikan. Jadi, iman itu kan tasdikun biqalbi, di dalam dada kita itu harus terpancar. Harus terpancar ya, dari lisan kita terpancar, dari arkan kita juga harus terpancar. Nah, ini lebih ditegaskan lagi bahwa dari iman itu kita kemudian menghadirkan sebuah komitmen untuk melakukan kebajikan. Masya Allah. Itu coba lihat. Itu bisa baca sendiri hadisnya. Dari Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Imam Waqi telah menceritakan kepada kami, Al-A'masi dari Zaid ibn Wahab, dari Abdurrahman ibnu Abu Rabi Ka'bah, dari Abdullah ibnu Amr, menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang suka bila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah di saat kematian menyusulnya, ia dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian hendaklah ia memberikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Itu bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya iman, tapi bagaimana ada will, ada keinginan untuk kita memberikan yang terbaik buat saudara kita. Ya, ada kemuliaan yang beranjak dari keimanan. Nah, ini poin yang kedua yang sangat penting kalau kita bicara tentang ukhuwah itu. Baru nantinya dari kebajikan ini kita bergandeng bersama. Ya, kita bergandengan tangan. Jadi kebayang ya, jadi kalau misalnya saya gambarkan itu, kita nih membangun nih, kita sedang membangun ukhuwah, yang satu imannya sudah benar, kemudian juga ada keinginan untuk memuliakan saudaranya, berjumpa dengan orang yang sama, yang imannya sudah benar dan juga ada keinginan untuk memuliakan saudaranya. Apa yang akan terjadi? Saling memuliakan.
apa yang akan terjadi? Saling memuliakan. Wah, ini luar biasa. Maka ini harus dimiliki dulu, ya, keimanan, kemudian keinginan untuk memperlakukan baik saudara kita. Disinilah satu syarat dari ukhuwah itu akan terbangun. Kita coba lihat, Masya Allah, ya. Karena kalau kita ini skip aja, kita langsung masuk ke sini. Dari hal yang semacam itu nanti, ya, dari iman, kemudian kita menginginkan memperlakukan saudara kita dengan hal yang terbaik, nanti penyakit-penyakit jahiliyah ini akan hilang, teman-teman. Penyakit-penyakit jahiliyah itu akan hilang. Tadi diingatkan tadi di ayatnya itu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Penyakit jahiliyahnya akan hilang nanti. Ya, karena kita ini bisa jadi terjangkiti yang namanya penyakit jahiliyah, itu bisa jadi ada, ya, penyakit jahiliyah itu di kita juga. Nah, ini kita coba petakan lah, ya, sifat jahiliyah. Yang ini coba untuk kita hilangkan dengan obatnya yang bernama ukhuwah. Itu jahiliyah itu kebodohan, keyakinan, keimanan kepada selain Allah. Nah, itu jahil tuh. Sistem hukum yang tidak adil itu jahil, gitu ya. Perilaku yang berlebihan, berhias megah-megahan, itu juga jahil. Bergaul tidak kenal aturan, itu jahil. Kesombongan, jahil. Asobiyah tadi. Ya, tadi semangat kesukuan yang berlebihan, semangat terhadap kelompok yang berlebihan, itu kan hilang. Akan hilang dengan cara apa? Dengan cara kita membangun ukhuwah tadi. Ya, Masya Allah. Jadi bisa dipahami dulu ya sampai sini sebelum kita masuk ke teknisnya, bahwa pertama adalah, saya ulang dulu sedikit sebelum kita masuk ke teknis, lebih teknis lagi. Saya ulang dulu bahwa ukhuwah ini menjadi sangat penting karena satu di antara tiga pembangun peradaban. Ukhuwah itu menghilangkan hubungan-hubungan jahiliyah, menghilangkan kemudian juga perilaku-perilaku jahiliyah, dan kemudian harus bermulai dari amal, bermulai dari iman dan keinginan untuk memperlakukan mulia saudara kita. Jika ini bersatu, maka kemudian prasyarat untuk membangun ukhuwah itu sudah ada. Nah, tinggal kemudian kita bicara tentang teknisnya. Apa langkah-langkahnya untuk kita membangun ukhuwah ini? Yang pertama adalah, nah, kita sudah tadi selesai, ya, iman sudah selesai. Kemudian juga ingin memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, di sini kemudian kita lebih jelaskan lagi. Langkah pertama, kalau kita ingin sukses membangun ukhuwah itu adalah salamatus sadar. Apa itu yang dimaksud dengan salamatus sadar? Adalah hati yang selamat dari prasangka buruk kita kepada saudara kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini punya prasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Apalagi itu orang beriman. Ya, kita yakini bahwa orang beriman itu niatnya pasti bagus. Orang beriman itu insya Allah baik, gitu ya. Karena dia sudah beriman, dia sudah beribadah kepada Allah, pasti baiklah. Nah, kalau misalnya kita melihat ada sesuatu, ini kok kayaknya orang ini kayak gini ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita jaga hati kita dari prasangka buruk itu. Caranya seperti apa? Kita harus konfirmasi. Caranya kita harus seperti apa? Tabayun agar salamatus sadar. Ya, kita jangan sampai menjudge orang, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang punya apa bahasanya itu judgmental gitu ya. Jadi apa-apa tuh ya main vonis saja. Apalagi sama saudara kita, sama muslim, nggak boleh. Karena ukhuwah tidak akan terbangun kalau kita punya hal yang semacam itu. Ya. Jadi harus dibangun dengan salamatus sadar. Ini yang pertama. Selamatnya hati kita dari prasangka buruk terhadap saudara kita. Yang kedua, setelah kita punya salamatus sadar, maka apa yang harus kita lakukan? Ta'aruf, saling mengenal. Ini harus, ya antum, ini saya lihat sudah 232 orang misalnya bergabung. Dari 232 orang itu kan tidak semuanya kita saling kenal ya. Nah, bagaimana kemudian membangun ukhuwah itu? Dimulailah dari saling kenal. Antum harus tahu, teman-teman harus tahu tentang saudara kita itu ya dari mana, segala macam itu harus kita miliki. Ya, dan ini adalah satu jalan untuk membangun ukhuwah itu, harus mulai dari ta'aruf. Dan ini sudah hilang tuh sekarang ini. Ya, kalau kita potret masyarakat saja, itu Masya Allah kan di masyarakat. Sebentar ya, ini anak-anak teriak-teriak di rumah. Sebentar saya tutupin pintu dulu, bentar. Alhamdulillah, Bismillah. Kalau misalnya kita bicara tentang ta'aruf itu,
di tengah masyarakat kita sekarang itu pun sudah menjadi ada persoalan, ya. Kita melihat misalnya di permukiman-permukiman kita, di perubahan-perubahan kita, di tempat-tempat tinggal kita, Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak kenal sama tetangga kita. Padahal kalau kita bicara tentang konsep bertetangga di dalam Islam itu luar biasa sekali. Ya sampai kemudian juga terus-menerus diingatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Nabi pernah berpikir bahwa jangan-jangan nih yang namanya tetangga itu dapat harta warisan, gitu ya. Sampai kemudian juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Nah begitu pula ya teman-teman antum tuh. Saudara-saudara antum harus kita tuh mengenal saudara-saudara kita. Ta'aruf langkah pertama. Yang kedua adalah tafahum. Dari kita kenal, maka kemudian kita akan saling memahami. Oh, ini mah karakternya kayak gini. Misalnya kan langsung simulasi itu barusan kan. Rumah nih gangnya agak besar, di depan rumah itu agak besar, kemudian ada tanah kosong di samping gitu ya. Nah, anak-anak tuh sering main di situ kan. Anak-anak sering main sama seperti siang hari ini, teriak-teriak mereka main bola kadang-kadang gitu. Kalau hujan-hujanan, Masya Allah. Kalau kita nggak memahami karakter anak-anak itu, saya misalnya tidak memahami karakter anak-anak, bisa kesal tiap hari gitu ya. Tapi karena ya sering juga ya nyamperin mereka, ajakin ngomong, ngajakin ngobrol gitu, main sama mereka juga gitu. Akhirnya kita paham, oh ya mereka gitulah. Kenapa? Karena udah lama nggak sekolah kan. Sekarang ya udah lama nggak ke sekolah, mungkin ya bosen akhirnya main di situ dan ada tanah buat main bola di situ, ya udahlah biarin aja. Gitu ya, kita jadi saling memahami. Kebayang kalau misalnya kita tidak mampu untuk memahami orang lain, kan kita maksa terus. Pokoknya orang harus sesuai dengan keinginan kita, terus berat hidup kita kalau kayak gitu ya. Maka kemudian kalau kita ingin membangun ukhuwah itu, kita setelah tadi ta'aruf, maka kemudian kita saling memahami, tafahum. Nah, dari tafahum, sebelum ke tafahum sebenarnya ada yang namanya itu ta'awun. Ada ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling tolong. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu juga perintah Allah yang lainnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini saling tolong menolong. Ya, kita tuh punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita punya kepribadian yang unik, orang lain juga punya kepribadian yang unik. Kalau ini disatukan jadi bangunan yang kokoh di dalam Islam. Maka perlu yang namanya tuh saling tolong. Ya. Ini bentuk dari ukhuwah. Bentuk dari ukhuwah itu saling tolong salah satunya. Wah, jangan sampai kita tuh termasuk orang yang tukang klaim ya, dalam tanda petik, maaf. Apa itu tukang klaim? Wah, saya mau ingin membangun ukhuwah. Pokoknya saya mau pembangun ukhuwah. Terus saja kita berbicara, berretorika seperti itu. Padahal ketika ada teman kita kesulitan, kita nggak datang. Ada teman kita lagi sakit, kita nggak bantu. Teman kita pindah kosan, kitanya nggak peduli. Masya Allah. Itu ya teori akhirnya ukhuwahnya. Gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang ukhuwah itu, salah satu tahapan dari membangun ukhuwah itu harus sampai kepada tolong menolong. Begitu pula yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Ya, ketika dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansor, kan itu saling tolong menolong. Yang tidak punya rumah diberikan rumah, yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaannya, itu dibantu. Masya Allah. Ta'awun. Nah, ini adalah satu fondasi dari pembangunan masyarakat Islam. Ya, kalau ini berjalan nih teman-teman, sebenarnya orang-orang miskin tuh ya nggak perlu banyak, nggak akan banyak. Kenapa? Karena saling tolong. Anak-anak yatim itu pasti akan kita bisa tanggung. Itu fondasinya sudah mulai kokoh. Kalau kita sudah masuk ke ta'awun. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk ke takaful. Apa itu takaful? Takaful sudah saling saling jamin ya. Ada kita memberikan garansi insuran. Misalnya kayak gini gampangnya. Nah, antum dipersaudarakan ya di dalam sebuah persaudaraan di kampus misalnya. Sampai kemudian ini salah satu hal ya, ukuran kalau sudah masuk ke takaful itu seperti ini misalnya. Satu saat ya, tentu bukan hal yang saling memanfaatkan, tapi satu saat misalnya tuh ada saudara antum tuh dengan kondisi yang sangat berat nih sekarang ini di masa krisis karena wabah ini,
misalnya kalau sekarang kan belum pada ngekos lagi kan ya, belum pada balik lagi. Misalnya nih ngekos satu saat ya, ternyata dia akhirnya orang tuanya tuh ada musibah, nggak mampu bayar kosan. Misalnya tuh nggak mampu bayar kosan. Apa bentuk ukhuwahnya antum? Antum hubungi teman-teman antum. Contoh ya, antum hubungi teman-teman antum, lalu kemudian antum lobby tuh teman-teman antum, si fulana teman kita, dia sebentar lagi loh, itu kosannya tuh udah nunggak 2 bulan, ini udah dimarahin sama ibu kosnya, gimana? Kita udunan yuk, masya Allah, ditanggung ya beban saudara kita itu, kita udunan yuk. Nah, antum bisanya berapa? Saya cuma bisa 20.000, ya apa-apa sok kumpulin gitu. Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya dibayarlah. Nah itu sudah masuk kepada takaful. Dan beginilah umat Islam. Beginilah ukhuwah mengajarkan kita. Sampai seperti itu. Jadi persoalannya teman-teman kita, saudara kita itu adalah persoalannya kita. Ya kenapa? Kal jasadil wahid. Kita nih sebagai seorang mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka kita ikut sakit. Ka'annahum bunyanun marsus. Kita ini seperti bangunan yang kokoh. Maka kemudian ketika ada satu elemen goyah, lalu kemudian elemen yang lain pun coba untuk menguatkan. Masya Allah. Ini ukhuwah ya. Sehingga kemudian puncak dari ukhuwah itu adalah isar. Apa itu isar? Mengutamakan saudaranya. Meskipun dia butuh juga. Tapi melihat saudaranya lagi susah. Wah, saya emang nggak begitu susah. Udah, bantu dulu teman saya. Itu Masya Allah. Nah, itu baru ukhuwah tuh. Itu baru kita bicara tentang persaudaraan di dalam Islam ini. Masya Allah. Terbayang ya, betapa sangat indahnya nanti ketika kita membangun kembali ukhuwah ini dengan tadi contoh-contoh real saja. Karena memang ukhuwah ini menuntut kita beramal. Ya, menuntut kita beramal, dan salah satu amalnya apa? Salah satu amalnya seperti itu. Kalau kita lihat saudara kita lagi kesulitan, jangan biarkan mereka menghadapi kesulitan sendiri. Kita coba untuk tanyakan apa yang bisa dibantu. Kalau misalnya memang kita tidak bisa membantu, kita carikan. Cerita ke teman-teman kita, sih ini lagi sulit, gimana ya? Kita bisa nggak bantu dia? Bantu tuh langsung ya. Masya Allah. Makanya teman-teman kalau kembali ke sejarah ya, salah satu saja bukti dari sejarah itu, dalam sejarah kita itu, dalam sejarah Islam itu nggak ada panti asuhan. Coba antum lihat. Baca di Sirah Nabawiyah, nggak ada panti asuhan tuh, nggak ada misalnya tuh di zamannya Nabi gitu ya, ada satu bangunan kemudian ditulisin yayasan panti asuhan gitu, nggak ada. Kenapa? Karena setiap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya selepas syahid gitu ya di medan perang atau apapun lah, itu kemudian diambil, ditanggung oleh sahabat yang lain, sehingga kemudian kemiskinan juga hilang. Masya Allah. Sehingga yang namanya mustadafin itu nggak ada juga begitu ya. Puncak-puncaknya kalau kita baca di sejarah kegemilangan Islam itu kan ada di masanya era Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tuh, Masya Allah, kalau kita baca 2 tahun setengah memperbaiki kondisi negeri, kondisi kekhilafahan pada saat itu 2,5 tahun. Pada saat itu kemudian orang-orang mustahik itu nggak ada. Habis semua. Kenapa? Habis karena sejahtera. Orang-orang yang lemah tuh ditolong, ya, dibela, Masya Allah. Kenapa? Karena memang inilah konsep Islam. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasikan kita. Inilah yang perlu untuk kita bangun juga. Karena ukhuwah ini bukan hanya sekedar satu hal yang bisa mengindahkan kehidupan kita, tetapi kemudian juga akan menguatkan ya peradaban Islam ini, akan menjadikan Islam ini kokoh dengan satu langkah, dengan satu kata yang namanya ukhuwah. Wallahu a'lam, barangkali kita bisa lebih banyak berdiskusi. Mangga, saya kembalikan dulu ke moderator. Tafadhol. Ya, Masya Allah ya, teman-teman udah dengar tadi ya dari Ustadz kita. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga teman-teman yang mau nanya, silahkan nyalain mikrofonnya. Dipersilahkan yang mau nanya. Di teks cukup banyak juga ya. Oh iya, di teks ya. Pada malu kayaknya Ustaz ngomong.
Mungkin karena sinyal juga ya. Silakan. Oke, mungkin Ustadz masuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menjaga ukhuwah kita di tengah wabah yang sedang dihadapi sekarang? Dan bagaimana jika seseorang yang melakukan ukhuwah dalam kehidupan, jika seseorang tidak melakukan ukhuwah dalam kehidupan, kayak gitu? Ya, baik. Ini memang tantangannya kita ya, challenge-nya kita sekarang ini. Kita masih ada di kondisi wabah kita masih tinggi. Tadi saya berjumpa juga dengan salah satu tim orang yang mengelola data tentang COVID di Bandung, begitu tinggi sekali. Saya melihat satu demi satu sedang sangat tinggi. Memang ini adalah satu persoalan, challenge buat kita. Nah, untuk itu maka ya kita hanya bisa melihat apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan diantaranya adalah optimasi teknologi seperti ini. Ya, optimasi teknologi, kita bisa silaturahim, kita bisa jadwalkan zooming gitu ya, atau kita jadwalkan apalah gitu ya. Kita punya grup misalnya apa video call bareng-bareng, itu bisa salah satu hal yang kita bisa membangun ukhuwah. Ya, jangan kemudian biarkan kita tidak berinteraksi dengan teman-teman kita. Kita tetap sapa pagi hari, misalnya kita sapa ya, kita sapa misalnya apa kabar gitu ya. Sekedar seperti itu pun itu sudah bisa untuk membangun ukhuwah. Saya punya seorang teman yang Masya Allah, seorang teman itu kan kadang-kadang ya, kalau misalnya kita jujur nih, kita jujur ke diri kita sendiri, kan kita nyapa teman kita tuh pas kita butuh aja. Sehingga kita juga jadi kenal pola gitu, pola tuh. Wah, si Fulan nih pasti nih butuh apa nih gitu. Karena kita juga kebiasaan sama seperti itu. Gitu ya. Nah, maka untuk itu ada satu orang teman sahabat saya itu, dia tuh sering nyapa, nggak ada kepentingan apapun, dia nyapa, Assalamualaikum, Masya Allah, saya jawab salam gitu, apa kabar. Ngobrol gitu, ada apa nih gitu, enggak, cuma pengen nyapa antum aja, udah selesai gitu, Masya Allah. Dan itu adalah satu bagian dari, kalau kita kembali ke sejarahnya para sahabat itu seperti itu. Para sahabat itu seperti itu, saling sapa di setiap pagi, mendoakan gitu, itu bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama. Kemudian juga kalau kita membangun ukhuwah ini kan tadi fa'alafa baina qulubikum. Kalau kita bicara tentang ukhuwah itu bersatunya hati. Maka salah satu hal yang juga bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini adalah mendoakan saudara kita. Itu pun bagian dari mempersatukan hati. Ya, bagian dari memuluskan ukhuwah yang sedang kita bangun itu. Coba kita jujur deh nanya ke diri kita sendiri gitu ya, pas kita tahajud tuh kita pernah nggak nyebutin tuh teman-teman kita satu demi satu tuh. Si fulan ya Allah, berkahi hidupnya. Si fulanah ya Allah, si fulan ya Allah, disebutin satu-satu namanya gitu. Kan kita jarang banget ya ngedoain teman-teman kita sampai disebutin satu-satu. Padahal itu adalah kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan siapa itu? Kebiasaan Aisyah, kebiasaan istrinya Rasulullah SAW itu kalau ngedoain itu disebutin satu-satu namanya, Masya Allah. Cobain ketika kita menyebutkan nama saudara-saudara kita satu-satu itu, insya Allah ukhuwah kita tuh akan terjaga meskipun kita nggak berjumpa, susah berjumpanya sekarang. Itu ya, itu tentang bagaimana menjaga ukhuwah di masa pandemi ini. Kita manfaatkan teknologi, jangan lupa juga untuk terus perbanyak berdoa untuk saudara kita. Kemudian tadi bagaimana jika seseorang tidak melakukan ukhuwah dalam kehidupan? Masya Allah. Begini teman-teman, tadi saya sudah menerangkan tentang bagaimana bangunan Islam ini kokoh gara-garanya ukhuwah. Nah, maka kemudian ketika umat Islam melupakan tentang ukhuwah ini, kita akan lemah. Kita akan lemah, hancur umat Islam ini. Ya, kalau antum baca sejarahnya Indonesia saja, negeri kita, itu kenapa kemudian juga Belanda tuh mampu untuk menguasai negeri kita sampai 250 tahun? Karena yang dirusak adalah ukhuwah. Ya, gak bersatu, kita susah sekali bersatunya. Ya. Padahal kalau bersatu saja ketika zaman Perang Jawa misalnya ya, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu kan banyak tuh bersatu, itu Belanda hampir bangkrut tuh. Bersamaan kan dengan perang yang ada di Sumatera, perang Padri gitu.
Itu luar biasa, bikin bangkrut. Terbayang kalau seluruh Indonesia perang kan waktu itu gitu ya. Cuma memang persoalannya ada banyak pelik sekali, dan salah satunya adalah salah satunya yang dipecah. Ya, ada Sendoko Gronye yang mengadakan sebuah strategi divide et impera itu, dipecah lalu kemudian dikuasai. Nah, itu kalau kita bicara tentang umatnya itu sendiri. Kemudian bicara tentang diri kita. Ya, kalau umat, terlalu besar misalnya. Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang pribadi kita. Ya, contoh yang paling mudah lagi. Antum kan kampus antum daerah Sumedang udah masuk ya, Jatinangor ya, Jatinangor kan. Kalau ke sana lagi masuknya ke Sumedang kan. Di Sumedang itu ada makamnya Cut Nyadin. Antum pernah ke sana? Atau belok lagi, kalau belok lagi itu di sana ada tukang tahu Sumedang, kalau itu beda. Beda lagi. Nah, Cut Nyadin misalnya. Cut Nyadin itu kenapa kemudian dibuang ke Sumedang? Cut Nyadin itu kan seorang penggerak perlawanan di Tanggerang Aceh Darussalam. Kenapa kemudian makamnya ada di Sumedang? Dan salah satu hukuman yang dilakukan oleh Belanda itu adalah diasingkan. Sehingga kemudian kan Cut Nyadin nggak bisa bahasa Sunda. Kemudian orang Sumedang ngomong bahasa Sunda, ketemu sama orang Aceh bingung kan. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga kemudian ini salah satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita ini makhluk sosial, kita ini perlu untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi berinteraksi dengan teman kita yang satu iman ini, dan ini akan menyegarkan ruhiyah kita. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana jika seseorang tidak membangun ukhuwah? Kalau secara individunya kita akan sakit, akan kesepian, ya. Dan maaf ya, ini tapi jangan dicobain, ya. Jangan dicobain. Tapi saya punya metode untuk menyiksa orang. Gimana metodenya untuk menyiksa orang itu? Jangan diajakin ngobrol 3 bulan aja, gila pasti orang itu. Bener, asli. Tapi jangan dicobain, ya. Karena itu kebutuhan kita kan, kebutuhan kita tuh untuk berinteraksi dengan orang tuh butuh sekali. Nah, maka untuk itu ukhuwah ini kita bangun agar kita bisa sehat, agar kita kemudian bisa lebih nyaman lagi ya, jiwa kita kemudian juga kuat gitu. Ini keuntungannya untuk kita semuanya. Apalagi kalau tadi kita kembalikan pada itu ukhuwah ini yang akan memperkuat bangunan umat Islam. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, makasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustadz bagaimana mengenai mitos larangan pernikahan antara suku Sunda sama Jawa gitu ya? Oh, iya. Kalau ditanyanya ke orang Sunda, memang nggak boleh pernikahan antar suku itu karena suku itu kaki. Yang nikah tuh manusia, bukan suku. Jadi begini teman-teman, kalau makanya dikatakan bahwa ini adalah kondisi-kondisi jahiliyah. Ini kondisi jahiliyah. Ya, karena kalau kita tidak ada larangan sama sekali nikah dengan suku apapun, silahkan saja begitu ya, asalkan kita nyaman kan, jangan sampai kemudian kita tidak nyaman. Dari awalnya sudah tidak nyaman ya nggak bagus juga. Tapi kalau misalnya kita nyaman dan kitanya kemudian sudah ada beranjak dari tadi keimanan, nggak ada beda antara orang Jawa dengan orang Sunda tuh nggak ada beda. Ya, antara orang Arab dengan orang non Arab itu nggak ada bedanya kan. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah wada, di haji terakhir yang beliau jalankan itu di Bukit Arafah, beliau kemudian juga berkhutbah. Salah satu pesannya apa? Bahwa beliau bersabda, beliau menyampaikan pesannya itu tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang non Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah. Semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Jadi kita punya parameter yang lebih fair, lebih adil ya. Saya misalnya sebagai orang Sunda, saya nggak pernah bisa minta saya hadir jadi orang Sunda kan. Kalau saya boleh minta sama Allah, mendingan jadi orang Turki gitu kan. Kalau boleh minta kan, tapi kan saya nggak bisa minta, nggak adil kalau misalnya kemudian kita memperlakukan orang itu berdasarkan suku itu nggak adil. Tapi kalau ketakwaan, ikhtiar kan, ada iman, ada amal di sana. Berarti ada kompetisi yang fair. Ya, siapapun boleh bisa menjadi lebih mulia di hadapan Allah dengan cara kompetisinya apa? Iman dan amal soleh. Entah itu orang Afrika, entah itu orang Cina, entah itu orang Arab, entah itu orang Turki, silakan. Ya, ini
satu kompetisi yang begitu sangat fair. Makanya kalau ini mitos kan, namanya mitos. Nah ini yang dikikis di dalam Islam. Makanya sering kali nih kalau saya ditanya tentang dialog antar budaya, sering ngobrol lah sama teman-teman, termasuk juga ada orang kan yang mengatakan pernah saya ditanya sama seseorang di satu masjid, ngobrol lah dengan seorang pemuka, ya pelaku budayawan di tengah masyarakatnya itu. Kemudian dia berkata, kita ini harus mempertahankan budaya Indonesia. Kata saya enggak semuanya Pak. Harus kita pertahankan itu enggak semuanya. Loh kenapa enggak semuanya? Gini deh gitu ya. Kalau misalnya kita harus mempertahankan semua budaya Indonesia itu dulunya itu nomaden. Budaya Indonesia itu dulunya pernah nyembah batu. Budaya Indonesia itu ya coba antum pergi ke Papua, itu ada yang pakai koteka gitu, ada yang pakai segala macam itu nggak usah kita pertahankan. Kebayang tidak kalau misalnya kemudian kita pertahankan budaya koteka, pergi ke mall pakai koteka, ngapain gitu kan? Itu satu hal misalnya. Jadi tidak semuanya budaya itu kita coba untuk melihat kan, budaya itu yang namanya budaya itu budidaya akal, dan akal kita ini berkembang, peradaban kita ini berkembang. Maka kemudian kita perlu untuk memilah mana yang perlu untuk kita pertahankan, mana yang tidak perlu untuk kita pertahankan. Misalnya di budaya Sunda, saya sangat kemudian juga mendorong tuh yang namanya pencak silat di Sunda ini terus harus dikembangkan, karena ini adalah bagian dari kejayaan dan bagian dari budayanya orang Sunda begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian di dalam silatnya itu nyambat karuhun, itu dia tinggalin gitu. Jadi ada satu hal, silatnya kita kembangkan, nyambat karuhunnya sudah lupakan lah ya. Ada kalau misalnya nyambat karuhun, nanti kalau misalnya kita satu saat kan kita mah orang global kan, satu saat antum pergi ke New York misalnya, berkelahi sama gangster di New York, kemudian kita nyambat karuhun, jauh karuhunnya, adanya di Sumedang, kita nyambatnya di New York gitu. Itu satu hal ya misalnya. Jadi tidak semuanya budaya itu harus dipertahankan, termasuk juga hal yang seperti ini, mitos-mitos pernikahan antar Sunda dengan Jawa nggak boleh. Udah, itu lupain. Kita sudah punya tatanan yang lebih baik yang namanya tatanan Islam, gitu ya. Kurang lebih wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih. Yeah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi izin bertanya, sekarang ramai di media Indonesia ada sekelompok ormas yang sedang bermasalah dengan pihak berwajib. Pertanyaannya, mereka kan sesama umat muslim, tapi mengapa tidak menjunjung tinggi nilai ukhuwah Islamiyah, padahal Allah telah menjelaskan untuk tidak bercerai-berai. Pandangan Ustadz seperti apa kayak gitu? Iya. Satu hal yang kalau kita bicara memotret realita, kalau kita memotret realita ya, memotret realita itu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kebenaran. Ya, ditunjukkan kebenaran itu, karena sekarang ini masa keemasannya pengemasan. Masya Allah. Sekali lagi ya saya ulang ya, masa keemasannya pengemasan. Bisa jadi kemudian keburukan bisa terbungkus dalam sebuah kebaikan. Kesalahan bisa dibungkus dalam sebuah kebaikan. Maka kemudian kita perlu berhati-hati untuk itu. Nah, sehingga dalam kehati-hatian kita ini ada sebuah kaidah, yaitu kita tidak boleh cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Itu bagian dari tadi kan ukhuwah itu salamatus sadar. Ya, kita tidak boleh cepat menyimpulkan sebelum kita punya bukti-bukti yang banyak, sebelum kita punya tabayun yang banyak, ya, sebelum kita melakukan klarifikasi. Ini adalah sebuah tabiat Muslim yang benar. Ya, jadi kalau kita mendapatkan kabar misalnya tentang ada ormas kayak gini, kita nggak respon dulu, kita nggak reaksi dulu. Apa yang harus kita lakukan? Tabayun. Kita silaturahim, kita ngobrol dulu sama mereka, benar nggak gitu ya. Karena maaf ya, kalau sekarang kita bicara tentang media itu kan, media itu sudah bukan media yang netral ya. Nggak ada media yang netral. Coba ya, tidak ada media yang netral itu. Saya orang media. Saya banyak hidup di media dari tahun 98 itu sudah bergerak di media, dan saya kecewa dengan media yang sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak independen lagi ya. Pemilik-pemilik medianya banyaknya kan juga orang partai politik semua gitu ya, punya kepentingan politik, punya kepentingan segala macam, sehingga menjadi tidak independen. Kalau dulu itu benar-benar dijaga yang namanya
namanya media itu dari kepentingan yang praktis seperti itu, Masya Allah. Sekarang tuh udah nggak ada. Maka kemudian kita harus berhati-hati dengan informasi apapun, ya. Maka kaidah yang pertama tadi salamatus sadar. Kita kalau melihat orang lain dikabarkan seperti itu, kita lihat ini kabarnya tentang siapa? Umat Islam nih. Oh, sudah. Kita berarti harus kedepankan salamatus sadar dulu. Bisa jadi informasi yang sampai ke saya salah nih. Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak orangnya itu? Bisa nggak kita langsung hubungin gitu ya? Kita ajakin ngobrol dulu. Karena bisa jadi yang disampaikan itu, yang beredar di tengah masyarakat sekarang itu, justru misinya adalah memecah belah kita. Jadi kita tidak suka dengan mereka jadi tidak suka dengan kita, saling prasangka gitu, kitanya belum sempat tabayun. Nah, ini satu hal yang harus kita miliki, ya. Kita harus jernih, kita harus bening, tidak bebaskan diri kita dari prasangka buruk pada saudara kita, lalu kemudian kita bisa lakukan yang namanya tabayun, gitu ya. Tabayun, fatabayanu, itu perintah dari Quran, perintah dari Allah, fatabayanu. Jika ada orang fasik menyampaikan berita kepadamu, maka kemudian yang harus engkau lakukan adalah tabayun. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa sekarang tuh media tuh ya seperti itu. Mungkin bisa masuk ke dalam kategori kita nggak usah langsung percaya kepada apa yang disampaikan oleh media. Saya alhamdulillah ya, saya tuh masih percaya satu saja berita di media itu. Yang lainnya sudah saya tidak percaya. Ya, tidak percaya begitu saja maksudnya, sebelum kemudian juga mencari tahu dan seterusnya. Kenapa? Ada satu yang saya masih percaya, apa tuh? Skor bola. Itu saya percaya langsung, ya gitu. Liverpool lawan MU 0, percaya. Yang lainnya nggak percaya. Yang lainnya saya tidak mudah percaya. Yang lainnya saya coba gali dulu dari sumber-sumber yang lainnya, baru kemudian saya simpulkan. Nah, ini kita coba miliki ya yang seperti ini, gitu ya. Kalau skor bola kan nggak ada kepentingan buat direkayasa, siapa juga yang mau rekayasa. Tapi kalau hal yang lain bisa jadi ada rekayasa itu. Jadi itu saya menjawabnya sebagai prinsipnya saja ya. Prinsipnya adalah kita salamatus sadar dan kita tabayun. Bisa jadi kita ini termasuk orang yang sedang diadu-adukan gitu ya, sedang diadu-adukan. Kita punya prasangka, akhirnya kita punya prototipe, stereotipe gitu kepada orang lain kan. Kalau sudah stereotip nih, kalau sudah judgmental, bahaya sekali kan. Apapun kebaikannya nggak kelihatan sama kita. Kalau sudah judgmental ini, padahal kita diminta oleh Allah itu adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita harus adil. Melihat orang itu, jangan sampai kebencian kita terhadap satu golongan, satu kaum, satu kelompok menyebabkan kita tidak berbuat adil kepada mereka. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa tertangkap semangat jawabannya. Oke, terima kasih Ustaz. Ada yang mau tanyain lagi nggak teman-teman? Atau cukup? Saya Kak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau dilihat dari segi tingkatan, Ustaz, ukhuwah dan cinta tinggi mana, Ustaz? Masya Allah. Ukhuwah dan cinta. Masya Allah. Yang antum maksud apa cintanya? Begini ya. Saya ingin menjawabnya seperti ini. Kalau kita bicara tentang cinta dan ukhuwah itu, salah satu modal membangun ukhuwah itu kan fa'alafa baina qulubikum tadi itu, bahwa Allah itu menyatukan hati-hati kita. Puncaknya dari persatuan hati, bersatunya hati itu adalah mahabbah, saling mencintai. Jadi ini adalah unsur dari ukhuwah itu. Kalau kita sudah mencintai saudara kita karena Allah, mencintai saudara kita itu karena iman, maka yang kita ingin hadirkan adalah yang paling baik kan ya. Contohnya gini aja gampangnya. Sebelum kita bicara tentang persaudaraan, mencintai karena Allah, kita bicara tentang yang paling mudah saja, yang paling mudah untuk kita pahami. Misalnya kita mencintai ibu kita. Ibu kita siapa namanya? Ibu kita Kartini gitu. Ya, misalnya kita mencintai ibu kita. Kita ketika mencintai ibu kita, ya misalnya ibu kita itu menginginkan sesuatu. Nah, Mas, Mbak, kata ibu kita, tolong ya, misalnya tuh nelfon tuh, kita lagi bepergian, kita lagi wisata gitu ya misalnya. Tolong ya, oleh-oleh. Cuma bilang oleh-oleh saja. Apa yang akan kita lakukan? Kita pasti nyari oleh-oleh yang paling baik, yang paling berkesan, sesuai budget sih gitu ya. Tapi kita menginginkan yang paling baik dari
dari budget yang kita miliki itu. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan, mah gitu pas pulang kita bicara ke ibu kita, Bu, mah kita bicara Umi, ini oleh-olehnya paling bagus, kita bangga kan. Kenapa? Karena kita mencintai ibu kita, maka kemudian kita menginginkan yang paling baik untuk ibu kita. Apalagi kalau kita mengingat tentang bagaimana pengorbanan ibu kita sama kita kan. Nah, kemudian kita ingin membalasnya. Nah, begitu pula kalau misalnya tadi ukhuwah itu didasarkan pada cinta, maka cinta itu memberi. Cinta itu memberi. Nah, kalau misalnya ketika kita bicara tentang memberi apalagi memberi yang terbaik dengan sikap mental kita ingin yang terbaik, luar biasa. Ini akan merekatkan ukhuwah. Ya, kalau kita kembali ke bahasa dalilnya itu kan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tu'minu la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, tidaklah disebut sempurna keimanan seseorang sampai dia memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, ini unsur ya, jadi dua-duanya bisa terhubung. Unsur untuk membangun ukhuwah yang paling indah itu adalah cinta, bukan yang namanya itu kepentingan. Kalau kepentingan mah rapuh ya, tapi kalau cinta sudah memberikan sesuatu yang paling baik. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman? Atau cukup? Cukup kali ya. Mungkin penutup dari Ustadz buat kita semua, Ustadz. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ukhuwah, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semuanya. Kita adalah seorang mukmin yang alhamdulillah diberikan iman oleh Allah. Kita sudah dicintai oleh Allah, dari sekian banyak manusia kita diberikan keimanan. Kita juga pernah, telunjuk kita ini mengangkat dengan satu kalimat yang sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga sholat menuju ke arah yang sama yang namanya kiblat, yang kita sebut sebagai kiblat. Kita juga ketika kita sholat, kita pun mengakhiri sholat dengan kita menoleh ke kiri dan ke kanan sambil kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebuah salam keselamatan untuk saudara kita. Maka kemudian kalau kita bicara tentang ini semuanya, mari kita wujudkan itu semuanya sebagai sebuah semangat dalam kehidupan kita. Kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan iman, kita sudah diselamatkan dari kondisi jahiliyah oleh Allah, maka kita buktikan dengan semangat persaudaraan, semangat ukhuwah itu. Kita jalani paling tidak dengan satu langkah. Yang pertama, yang jika ini kita tidak punya, maka kemudian akan berat sekali untuk membangun ukhuwah, yaitu salamatus sadar kita. Kita jaga prasangka negatif kita kepada saudara kita seiman, kita budayakan tabayun, kita budayakan diskusi, kita budayakan kemudian juga bersilaturahim, kita budayakan juga konfirmasi. Maka insya Allah mudah-mudahan keindahan bangunan Islam ini akan tampak kembali, kita bisa saling duduk meskipun kita bisa jadi berbeda. Toh tidak apa-apa perbedaan itu, karena dalam belajar fikih saja kita akan menemukan perbedaan. Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas juga kerap kali berbeda pendapat. Tetapi ketika mereka berbeda pendapat, mereka tetap mulia dengan adabnya. Mereka tetap mulia, saling memuliakan. Karena begitulah Islam mengajarkan kita. Kita boleh berbeda, karena memang seperti itulah ya fitrahnya kita. Dalam fikih kita bisa beda, dalam praktek ibadah kita mungkin kita bisa beda, dalam pandangan-pandangan kehidupan kita bisa beda, tetapi kita berada di langit yang sama, kita menginjak bumi yang sama, kita menyembah Allah yang sama, kita memiliki Rasul yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, maka mari kita cari persamaannya. Dan perbedaan itu adalah sebuah pernak-pernik dari persatuan kita. Inilah yang kita inginkan, wahdatul umat, bagaimana persatuan umat, mulai dari mulai dari salamatus sadar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mungkin sekarang kita ada sesi foto dulu, walaupun online ya. Mohon teman-teman dinyalain on cam semua gitu ya, diusahain kalau bisa kita ada sesi foto dulu. Bentar ya. Gimana Yan? Aman Yan? Bentar ya teman-teman. Dari slide 1 dulu ya. Oh, ya. Terus ini belum pada nyala videonya. Ayo yang lain dinyalakan dulu ya videonya. Oke, Bapak, nggak apa-apa, mungkin nggak semuanya juga, takutnya nanti ada kendala sinyal di rumahnya masing-masing gitu kan. Oh, oke. Dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Next, slide 2. Gimana Sri, udah? Ya. Iya. Oke, terima kasih Ustadz ya atas kesempatannya di kali ini. Diperbolehkan untuk lihat dari grup. Baik, saya izin ya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada apa namanya? Sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info nih buat teman-teman. Info apa, Kak? Mohon maaf di mute. Mohon maaf. Tadi kan ini ada hadiah dari kita buat teman-teman, tapi buat satu orang aja ya yang paling cepat jawab kayak gitu. Jadi tadi kan dijelasin Ustadz ada tingkatan ukhuwah gitu ya. Ada yang tahu tingkatannya dari yang pertama sampai yang kelima kayak gitu. Yang tahu langsung jawab ya. Kan tadi ada tingkatan ukhuwah tuh. Saya Kak, saya. Ya, silakan. Jalan untuk membangun ukhuwah yang pertama itu salamatus sadar, yaitu selamat hati kita dari rasa buruk. Kemudian yang kedua tafahum atau memahami. Yang keempat ada takaful atau saling menjamin, dan yang kelima ada itsar atau membantu persaudaraan. Seperti itu Kak. Iya, masih belum lengkap. Ada yang bisa melengkapi lagi? Masih kurang lengkap tadi. Ada lagi? Aku mau coba, boleh? Boleh, silahkan. Jalan membangun ukhuwah. Yang pertama, selamat sadar, artinya hati yang tidak berprasangka buruk. Yang kedua, ta'aruf, saling mengenal. Yang ketiga, tafahum, memahami. Selanjutnya, aun, saling tolong-menolong. Lalu ada takaful, saling menjamin. Dan yang terakhir, itsar, mengutamakan
orang lain. Iya, betul banget ya. Siapa tadi namanya? Fania Oktaviani Putri dari kelompok Mariam. Oh iya, nanti ya kita hubungi Fania gitu ya. Terima kasih kakak. Alhamdulillah ya. Terima kasih, alhamdulillah sudah terjawab. Buat teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya di mentoring kali ini. Tetap semangat. Tinggal satu pertemuan lagi untuk mentoring agama Islam. Tinggal satu pertemuan lagi, habis itu udah UAM. Jadi tetap semangat aja. Tapi mau nanya dulu ini apa namanya? Ini kan ada apa ya? Bentar ya. Ini mau nanya untuk kelompok Ikhwan manajemen B. Ini namanya ada nggak? Yang Ahwat juga boleh jawab ya. Manajemen B itu namanya Rizki Ilham. Ada orangnya atau enggak? Rizki Ilham. Manajemen B. Ada nggak sih orangnya? Yang kelas manajemen B? Ada atau enggak? Yang namanya Ilham. Ada Kak. Ada Kak Rizky Ilham Darajat yang kelas Iya. manajemen B. Iya, ada orangnya. Orangnya ada Kak, cuman nggak tahu ikut MI nggak tahu enggak. Oh ya. Kalau untuk Diki Alang Maulana, ada nggak orangnya? Ada. Ada juga. Terus untuk Bintang Abdul Aziz, ada orangnya nggak? Manajemen B. Ya, tapi dia sering nggak ikut Kak. Oh iya, sering nggak ikut ya? Iya Kak. Oh iya. Ingetin tapi Terus untuk balas Kak. manajemen D, ini mau buat cowok ya? Yang namanya Dandi Azan tuh ada nggak? Dandi Azan. Tidak ada Kak. Ada Kak. Ada. Oh iya. Takutnya ada yang berhenti gitu ya. Untuk Raihan Ramadan ada. Ada Kak. Kevin Hardiansah Ada. Rion Hangga, Ada Kak. Nopal Muhammad Fauzi. Nggak ada kalau nggak salah. Oh nggak ada yang itu ya. Iya. Gilang Suryadin ada. Ada. Gilang Surya ada. Terus untuk Muhammad Fadlur Rahman Naupal Ada. ada ya. Terus selanjutnya manajemen E ya. Untuk Indra Nugraha ada nggak orangnya? Indra Nugraha. Nggak ada ya? Manajemen E. Nggak ada di sini Mak. Nggak ada ya? Terus untuk Fajar Alam Rahmat ada orangnya? Udah Nggak ada, keluar Kak. Kak. Keluar Kak. Oh, udah keluar ya? Iya. Kalau untuk Kevin Agita Surya Nggak ada juga. ada orangnya? Nggak ada juga ya? Terus untuk Ali Alfarizi ada orangnya nggak? Ali Alfarizi. Nggak ada juga. Nggak ada ya? Nggak ada juga ya? Terus untuk Helmi Prasetyo Ada. Ada Kak. ada. Kami ada. Terus untuk Hanif Mahadani Trinata Nggak ada Kak. nggak ada. Terus untuk Ramdan Firdaus Ada. Ramdan ada. 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 Untuk Denis Sulaiman Ada. ada. Kalau untuk Denis Sulaiman Kusnandar ada atau enggak? Ada, cuman di sini mah nggak ada. Oh iya. Terus untuk akuntansi B ya, ini untuk akuntansi B. Terus untuk Ilham Fadlil ada nggak orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Terus Akmal Gajuan Udah berhenti juga. udah berhenti juga.
Oke. Terus untuk Ahwat ya, kelas manajemen D. Untuk Resti Fauzi ada. Manajemen D, Resti Fauzi. Atau memang nggak ada orangnya? Nggak ada berarti ya? Ada, Kak. Oh, ada. Terus untuk ini, Eksar, Ekonomi Syariah, ada yang namanya Apipah nggak? Ekonomi Syariah, mahasiswa baru. Nggak ada berarti ya? Oke ya, udah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah Oh ya, untuk ini manajemen A. Manajemen A, Abimayu Satria Permana ada. Manajemen A. Kayak pemain bola ya. Ada nggak? Manajemen A. Nah, yang namanya Abimanyu Satria Permana. Nggak ada berarti ya? Oh iya, ya udah kalau misalnya nggak ada. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di siang hari ini, walaupun memang jam 1 ya, jamnya ngantuk, tapi teman-teman masih semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita panitia. Kita tutup aja untuk acara kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Iya, Kak. sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak. Kayaknya gue lah. Nah, kamu gue. Nangka. Dia pernah waktu dah. Sampai dah, Nangka. Yang lain yang kayak nangka sapi itu. Mau. Sampai. Sisa. Buk, yang kaya. saya begini sudah. Sampai dah. Agak memang kayak nangka.